Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamawati Utami. Saya bekerja di SD Negeri 3 Cibujuk Kulon, Kabupaten Cirebon. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 dengan nomor NIM 2001156 395 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada uji kinerja hari ini 30 November 2020. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo kelas hebat. Waalaikumsalam. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah ya. Kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita semua dapat melaksanakan pembelajaran daring hari ini dalam Zoom. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang masuk duluan siapa ya? Ariel ya? Ariel masuk Zoom duluan ya, sayang? Oke. Oke. Ariel siapin doa. Jangan di-mute dong, sayang. Bisa nggak? Bisa. Ya, oke. Ariel siapin doa ya. Ya, Bu. Yuk. Iya, mulai baca doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya robbal amin. Oke, alhamdulillah. Jennifer Bapak. Oke, dalam masa pandemi ini kita harus selalu menerapkan 3M. Apa itu 3M? Masih ingat? Memakai masker, ya, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Betul. Supaya apa? Supaya kita semua selalu sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Ya, betul. Virus corona. Oke. Kelas 5 hebat. Tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Enggak tahu. Ya, hari ini. Ya, kemarin kan kita udah belajar tema 5, subtema 1 ya. Sekarang kita masuk subtema 2. Masih tentang ekosistem, tetapi kita membahas lebih dalam lagi, yaitu masuk ke materi rantai makanan dan teks non-fiksi. Oke? Coba perhatikan lingkungan sekitar kelas 5 hebat. Ada tidak rantai makanan yang terjadi? Ada. Ada ya? Ada. Oke, nanti kita bahas dalam pembelajaran. Bentar, Ibu share screen dulu ya. Oke, terlihat tidak? Ya, kelihatan. Kelihatan? Oke. Coba sebelum kita masuk ke pembelajaran, gue pengen tahu dulu. Sekolah dasar, cerdas, kreatif, Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup. Hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran kedua. Oke, pintar. Kita harus semangat ya belajarnya. Geser dulu. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, membuat teks non-fiksi tentang salah satu rantai makanan dalam
ekosistem secara benar. Kemudian tujuan yang kedua, menganalisis rantai makanan yang terjadi dalam suatu ekosistem secara benar. Dan tujuan yang ketiga, mengkategorikan sesuai dengan mengkategorikan properti tari sesuai dengan tarian daerah secara benar. Oke, udah tahu ya tujuan pembelajaran hari ini? Oke, ini ada yang masuk lagi sebentar ya. Oke, udah join. sebelah sana. Oke, kita lanjut ya. Sorry. Nah, agar tumbuh rasa nasionalisme dalam diri kita, mari kita bernyanyi bersama. Oke? Siap ya? Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh. Berkibarlah benderaku. Iya betul, berkibarlah benderaku. Kenapa sih kita harus mengenal dan menyanyikan lagu nasional kita? Ada yang tahu? Supaya apa? Supaya tumbuh rasa cinta tanah air ya. Walaupun kita berbeda-beda. Berbeda dalam agama, berbeda dalam ras, berbeda suku, berbeda bahasa. Namun kita semua tetap bersatu. Iya, betul. Oke. Oke. Ada 2 pertanyaan untuk kelas 5 hebat. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang teks non-fiksi? Ada yang masih ingat? Teks non-fiksi adalah teks kenyataan. Iya, betul. Teks yang berisi kejadian sebenarnya. Iya, betul. Kenyataan. Oke. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang rantai makanan dalam ekosistem? Ada yang udah tahu? Rantai makanan itu apa sih? Makan hewan. Iya, proses atau interaksi makan dan dimakan dalam ekosistem pada urutan dan tingkatan tertentu. Oke, nanti kita bahas selanjutnya ya. Oke, ini ada link presensi. Nanti Ibu share. Sorry. Ya. Nah, di sini ada link presensi. Nanti Ibu share dalam Google Classroom ya. Untuk bukti kehadiran pembelajaran hari ini. Oke? Oke. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada pemaparan tentang teks non-fiksi secara lengkapnya. Hands up your hand. Siapa yang mau membacakan? Aufa. Oke, Aufa siap. Silahkan Aufa. Teks non-fiksi merupakan tulisan yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Teks ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan dan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Oleh karena itu, teks non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh pembaca. Contohnya buku pelajaran, ensiklopedi, jurnal, laporan ilmiah, artikel, dan opini. Oke, betul. Teks non-fiksi merupakan tulisan yang berisi kejadian sebenarnya. Jadi, teks non-fiksi itu kebalikan dari teks fiksi ya. Kalau
teks non-fiksi berisi kejadian sebenarnya, akan tetapi kalau teks fiksi berisi kejadian yang bukan sebenarnya. Contohnya ada buku pelajaran, ada ensiklopedi, ada jurnal, laporan ilmiah, artikel, dan opini. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Tentang teks Tidak. non-fiksi. Oke, udah ngerti ya? Kita lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat teks non-fiksi berkaitan dengan ekosistem. Hai. Ada suara apa ya? Oke, kembali ke layar ya. Ya, udah ya, gerak-geraknya nanti lagi ya. Oke, yang pertama kita harus menentukan apa dulu? Tema. Iya, menentukan tema dari salah satu rantai makanan yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, merumuskan apa? Tujuan. Merumuskan tujuan, betul. Yang ketiga, apa lagi? Mengumpulkan Analisis data. Oke, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keempat? Menyusun perang. seperti pembukaan, Seperti penutup. Iya, betul. Yang kelima? Menyusun paragraf. Iya, jadi dalam membuat teks non-fiksi berkaitan dengan ekosistem, Paragraf. ya, dalam hal ini rantai makanan itu ada 5 langkah ya, yang tadi sudah disebutkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh teks non-fiksi tentang rantai makanan. Lebih jelasnya, rantai makanan kambing. Hands up your hand. Siapa yang mau membacakan? Vina dulu. Vina paragraf pertama ya. Oke, silakan Ya. Vina. rantai makanan kambing. Rantai makanan merupakan proses makan-memakan antar makhluk hidup pada kambing. Rantai makanan bermula dari rumput. Rumput kemudian dimakan oleh kambing. Setelah kambing mati, bangkai kambing kemudian akan diuraikan oleh bakteri detritivor atau pengurai yang terdapat di alam. Oke, betul. Paragraf kedua, hands up your hand. Siva, oke silahkan Siva. Ayam kambing menghasilkan nutrisi yang satu diisi oleh tanah, dan ketika muncul tanaman bibit tersebut akan tumbuh dan berkembang menggunakan nutrisi yang terdapat di tanah yang salah satu sumbernya merupakan hasil penguraian bangkai kambing. Proses ini kemudian akan berlanjut dari Iya, betul. Jadi dalam rantai makanan kambing itu ada beberapa organisme ya. Yang pertama, sebagai produsen ada rumput. Kemudian konsumen satunya kambing. Setelah kambing mati akan diuraikan oleh apa tadi? Oleh bakteri. Apa ini? Iya, kambing yang mati akan diuraikan oleh bakteri detritivor. Siap ya. Kita lanjut. Nah, tolong kelas 5 perhatikan baik-baik ya. Ibu share LKPD-nya dalam Google, link LKPD-nya dalam Google Classroom. Karena LKPD-nya sudah Ibu integrasikan ke dalam Google Form ya. Siap dibuka ya. Siap? Ya, LKPD-nya bentuknya seperti ini, kurang lebih. Nanti dibuka. Perhatikan baik-baik ya. Kita bentuk 4 kelompok, oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Nanti perwakilan kelompoknya akan mempresentasikan hasil pengisian LKPD di akhir Zoom. Oke? Oke. Kelas 5 hebat. Coba sekolah dasar. Oke. Gak boleh ngantuk ya. Apa yang kamu ketahui tentang rantai makanan? Apa tadi? Makanan Apa sih rantai makanan itu? Kan tadi ada rumput yang dimakan kambing, kemudian kambingnya setelah mati diuraikan oleh bakteri detritivore. Jadi rantai makanan itu apa sih? Peristiwa makan dan dimakan. Iya, betul. Peristiwa makan dan dimakan atau proses makan dan dimakan organisme dalam suatu ekosistem. Oke, lebih jelasnya kita simak pemaparan berikut ini. Nah, di sini ada contoh rantai makanan di mana ya? Kalau ada padi di mana sih? Di sawah. Iya, dalam ekosistem sawah terjadi rantai makanan. Organismenya banyak ya. Yang pertama produsen, ada apa ini produsennya? Padi. Padi. Padinya dimakan oleh apa? Padinya dimakan oleh apa, Pinter? Burung makan. Ya, betul. Burung pemakan biji. Kemudian, burung pemakan bijinya dimakan oleh apa? ular sawah. Ular sawah. Ular sawahnya dimakan oleh siapa? Burung elang. Burung elang. Kemudian setelah burung elangnya mati menjadi bangkai, kemudian gimana tuh? Bakteri. Diuraikan oleh bakteri pengurai. Oke. Setelah burung elangnya mati, diuraikan oleh bakteri pengurai, itu kan di dalam tanah ya. Itu terproses, kemudian tanahnya menjadi subur, akhirnya kembali lagi untuk menyuburkan tanaman. Dalam hal ini tanamannya adalah padi. Jadi seperti itu ya siklusnya ya. Di sini ada pengertian rantai makanan secara lengkapnya. Hands up your hand. Siapa yang membacakan? Siapa nih? Aku, Bu. Tangannya ke hands up your hand, tangannya ke atas. Nggak kelihatan? Alfa, silahkan Alfa. Rantai makanan adalah interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu. Dan dalam proses tersebut ada perpindahan energi antar jenjang organisme. Tiap tingkatan dari rantai makanan dalam ekosistem disebut sebagai tingkat trofik. Iya, betul. Jadi dalam rantai makanan itu ada tingkatannya ya, atau tingkat trofiknya. Ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan pengurai. Seperti itu ya. Kita lanjut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tentang rantai makanan berikut ini. Siap ya? Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak,
ular, elang, dan juga pengurai. Nah, tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. RURJ. Ada bisa enggak? Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Oke, udah disimak video tentang rantai makanannya? Udah lebih jelas? Nah, dalam video tadi itu membahas tentang apa aja? Rantai makanan. Rantai makanan, betul. Kalau rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu sama nggak sih? Sama atau beda? Apa Bu? Ya. Ya, masih berkaitan ya. Nah, cuma kalau rantai makanan itu kan terdiri dari satu pola rantai makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa pola rantai makanan. Itu yang membedakannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Coba, hands up your hand again. Siapa yang membacakan? Ayu dulu. Boleh, silakan Ayu. Pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Kehadiran rantai makanan merupakan wujud keseimbangan dari alam semesta. Rusaknya rantai makanan akan menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada. Contoh, jika dalam sebuah rantai makanan di sawah terdapat ular di dalamnya dan ular tersebut dibasmi, maka tikus akan merajalela karena tak ada yang memangsa. Iya. Coba kelas 5 hebat, perhatikan ekosistem sawah yang ada di sampingnya. Di sini ada produsennya, biasanya padi ya. Kemudian dimakan oleh konsumen satu, di sini belalang. Belalangnya dimakan tikus, tikusnya dimakan oleh ular. Nah, kalau ularnya kita basmi, ularnya dibasmi sama petani, jadi di sawahnya tidak ada ular, akhirnya tidak ada yang memakan tikus, betul tidak? Betul. Iya. Kalau seperti itu apa yang terjadi? Tikusnya jadi gimana? Tikusnya terus berkembang biak tapi nggak ada yang memangsa karena ularnya tidak ada. Tikusnya tambah Banyak. Merajalela. Iya betul. Pinter. Tikusnya merajalela. Akhirnya gimana tuh? Sawahnya bisa menjadi gimana? Bisa menjadi rusak. Iya. Nah, banyak hama nantinya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Udah mengerti ya? Oke, siap. Ya. Kita lanjut. Oke, ice breaking dulu.
Coba masih ingat tidak? Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Oke. Masih semangat kelas 5 hebat? Masih. Oke, masih semangat. Kita lanjut ya. Di sini ada tarian daerah. Tarian apa ini? Merak. Kuda lumping. Nah, betul. Kuda lumping. Iya. Di sini ada propertinya ya. Sebagai pelengkap tari kuda lumping. Kemudian gambar yang kedua coba perhatikan. Penarinya bawa apa? Piring. Bawa piring. Iya, betul. Jadi properti ini tari piring ya. Ini tari piring dari Sumatera asalnya. Propertinya berupa piring. Kemudian di sini ada tari apa ini? Tari kipas. Lebih lengkapnya, betul. Tari kipas apa? Ada yang tahu tidak? Tari kipas Pakarena dari Sulawesi. Jadi properti tari kipas Pakarena apa di sini? Kipas. Betul. Kemudian yang gambar 4 ada tarian apa? Reog. Iya, betul, pinter. Ada tari Reog Ponorogo. Berarti properti tarinya apa kalau Reog Ponorogo? Topeng. Reog. Iya, betul, pinter. Oke, kita lanjut supaya lebih jelas ya. Oke, di sini ada pemaparan tentang properti tari secara lengkap. Hands up your hand. Siapa yang mau membacakan? Tina udah, Siva udah. Safira Putri, mau baca nggak? Mana ya? Firanya kemana? Firanya terkenal ya? Oke, yang lain aja. Hands up your hand. Siva. Oke, Siva. Oh, Rifki. Oke, Siva tadi udah. Rifki, gantian. Rifki, silahkan baca, sayang. Yuk. Properti tari adalah instrumen atau alat atau benda yang dipergunakan sebagai media pelengkap dalam pementasan tari agar menambahkan makna dan nilai keindahan dalam gerakan tari yang tengah dipancarkan serta merupakan unsur yang ada dalam hampir setiap tarian. Oke, betul. Kemudian, properti tari harus disesuaikan dengan tema tariannya ya, agar lebih menarik. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menggunakan properti tersebut sesuai dengan karakter, tema, dan tarian yang dibuat. Jadi kalau tari piring, pakainya propertinya kipas, sesuai tidak? Tidak. Jadi harus sesuai supaya dapat memperjelas makna tarinya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada video tentang pembelajaran properti tari. Kita simak baik-baik ya videonya ya. Perlengkapan dari pementasan suatu tarian. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih fungsi dari properti tari. Penggunaan properti tari ditujukan untuk memberikan kesan keindahan atau estetik sekaligus sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dari suatu tarian.
Nah, teman-teman, selain properti tari, ada juga unsur pendukung tari. Apa saja sih unsur pendukung tari? Di antaranya ada musik, iringan tari, tata rias, panggung, Tari, tata busana. dan tata. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui dasar dari pemilihan suatu properti untuk menari. Yang pertama, tidak merubah makna atau tetap menggambarkan makna gerakan tari. Kemudian yang kedua, memperkuat makna tersirat dari tari tersebut. Yang ketiga, mendukung tema yang ditampilkan. Yang keempat, tidak menghambat gerakan tari yang akan dipentaskan. Yang kelima, tetap memiliki ciri khas dari tari tersebut atau menjaga kearifan lokalnya. Yang keenam, harus tetap menyatu baik dengan pakaian, tema, serta gerakan tarian tersebut. Yang ketujuh, tidak menghilangkan unsur keindahan dari gerakan tari. Yang kedelapan, menambah kesempurnaan pementasan tari. Dan yang kesembilan, memperjelas atau memperkuat karakter dari penari. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui beberapa properti tari yang terdapat dari tari kreasi daerah. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, biasanya properti tari atau peralatan tari ini bisa kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari loh. Oke, Sapira Putri, silakan presentasi LKPD-nya kelompok 1. Perwakilan kelompok 1, siap. Ya, nomor 1, apa tadi jawabannya, sayang? Interaksi makan dan dimakan dengan urutan tertentu dalam tingkatan tertentu. Ya, itu rantai makanan. Kemudian yang keduanya? Bebek. Bebek? Ada. Ya, jadi rantai makanan di sekitar lingkungan Vira dan kelompok Vira ada ya? Rantai makanan apa yang ada di lingkungan sekitar Vira? Contohnya rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah. Oh ya. Kemudian contoh teks non-fiksinya. Yang lain perhatikan ya. Mariam, Tifa perhatikan. Ekosistem sawah. Dalam sebuah ekosistem sawah terjadi rantai makanan yang melibatkan beberapa organisme, yaitu padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang, urai menjadi bakteri. Oke, cukup. Siap. Kemudian kelompok 2, Aufa. Aufa bacakan hasil LKPD untuk nomor selanjutnya. Tadi Vira sampai nomor 3 ya. Ibu pengen nomor kelompok 2 membacakan nomor 4 sampai 5. Mariam, Sipa. Hai, yang baik sayang. Buatlah pola rantai makanan yang terjadi sesuai teks non-fiksi. Rantai makanan: kambing dimakan rumput, dimakan kambing, kambing Kemudian? dimakan pengurai. Nah, kemudian di sini ada evaluasi. Jadi, sejauh mana pemahaman kelas 5 tentang pembelajaran hari ini akan diketahui setelah mengisi evaluasi ya. Di sini evaluasinya sudah Ibu integrasikan ke dalam Google Form. Nanti kelas 5 isi ya linknya. Siap? Ya, Ibu share dalam Google Classroom. Siap ya? Oke, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Siap? Mulai. Oke. Silakan dikerjakan, sayang. Oke, udah 15 menit ya. Sudah selesai? Udah, oke. Coba Ibu lihat hasilnya ya. Oke, semuanya udah
Udah baik ya hasilnya? Ada yang dapat 100, ada yang dapat 90. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Kelas 5 hebat. Ada suara yang lain ya? Bisa nggak kalau tempatnya pindah ke tempat yang lebih kondusif, sayang? Ya, silakan pindah ke tempat yang lebih kondusif, pintar. Oke, bisa dilanjut ya? Oke. Ada 2 pertanyaan dalam refleksi pembelajaran hari ini ya. Apa saja yang kamu pelajari hari ini? Tentang Rantai makanan. Tentang rantai makanan, properti tari. Terus ada apa lagi? Satu lagi yang belum disebut? jaring makanan. Teks non-fiksi. Ya, teks non-fiksi. Jadi yang pertama itu teks non-fiksi, kemudian rantai makanan, yang ketiga properti tari. Iya, betul. Kemudian, apakah manfaat dari pembelajaran hari ini untukmu? Manfaatnya ada tidak? Ada. Ada. Supaya apa sih? Mengetahui tentang rantai makanan. Iya, kemudian Mengetahui tentang teks non-fiksi. Kemudian, apa lagi? Nah, lebih jelasnya, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Oke, jadi yang pertama, diperolehnya kemampuan menjaga kata-kata, melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Jadi kita kalau mau ngomong itu kan, kalau mau berbicara, kita berpikir dulu ya, kata-kata ini baik tidak? Kemudian yang kedua, diperolehnya pemahaman untuk menjaga kelestarian lingkungan agar keberlangsungan ekosistem tetap terjaga dan seimbang serta menumbuhkan sikap ramah lingkungan. Nah, yang ketiga, diperolehnya pemahaman tentang properti tarian daerah dan menumbuhkan rasa bangga dengan keanekaragaman budaya Indonesia. Kita bangga nggak sama budaya Indonesia? Bangga ya, kita punya banyak bahasa, punya banyak tarian daerah, seperti itu. Kita harus bangga ya. Kita nggak boleh terlalu bangga dengan budaya luar. Kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Oke? Oke. Tadi Ibu lihat hasil evaluasinya sudah baik semua, jadi tidak perlu ada RTL, rencana tindak lanjut seperti remedial dan pengayaan ya, semuanya sudah baik. Oke? Terima kasih kelas 5 hebat. Terima kasih ya. Iya. Sama-sama. Selalu jaga kesehatan ya. Ya. Hindari kerumunan ya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Ya, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sampai Ya, wassalamualaikum. Kita berdoa sama-sama dulu. Berdoa sama-sama dulu. Setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam.